Yang pertama, Amano Uzume. Amano Uzume adalah Dewi Fajar dan kegembiraan dalam mitologi Shinto. Ia sering digambarkan sebagai sosok ceria, spontan, dan punya energi alamiah yang kuat, terutama dalam seni pertunjukan seperti tarian dan musik. Ia juga dikenal sebagai pelindung para penghibur dan seniman. Perannya paling terkenal terjadi saat Dewi Matahari, Amaterasu, mengurung diri di dalam goa akibat perselisihan dengan Susanoo, Dewa Badai. Akibatnya, dunia menjadi gelap dan kacau karena kehilangan sinar matahari. Para dewa pun bingung harus berbuat apa untuk membujuk Amaterasu keluar. Dan Amano Uzume lah yang berhasil membujuk Dewi Amaterasu untuk keluar dari persembunyiannya di dalam goa setelah dunia menjadi gelap karena konflik antar dewa. Ia menari dengan jenaka di depan goa hingga membuat para dewa tertawa, yang pada akhirnya membuat Amaterasu penasaran dan keluar, membawa kembali cahaya ke dunia. Yang kedua, Amaterasu. Amaterasu Omikami adalah Dewi Matahari dan merupakan salah satu dewi terpenting dalam agama Shinto. Ia disebut sebagai leluhur kekaisaran Jepang dan dihormati secara luas karena perannya sebagai pemberi cahaya dan kehidupan. Menurut mitologi, Amaterasu tercipta saat Dewa Izanagi melakukan misogi, yaitu ritual penyucian diri setelah kembali dari yomi alam kematian. Saat ia membasuh mata kirinya, terciptalah Amaterasu dari tetesan airnya. Dua dewa lainnya, Tsukuyomi Bulan dan Susanoo Badai, juga muncul dari proses misogi ini. Amaterasu diberi peran penting untuk menerangi langit dan mengatur dunia dengan cahaya mataharinya. Dalam banyak kisah, ia digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, namun juga mudah terluka oleh konflik. Sebagai bentuk penghormatan, kuil Ais Jingu di prefektur Mie didedikasikan untuk Amaterasu. Kuil ini dianggap sebagai situs suci tertinggi dalam Shinto dan menjadi pusat spiritual penting bagi masyarakat Jepang hingga kini. Yang ketiga, Ebisu. Ebisu adalah dewa keberuntungan, nelayan dan perdagangan dalam kepercayaan Jepang. Ia merupakan salah satu dari 7 dewa keberuntungan Shichifukejin yang sangat populer, terutama di kalangan pedagang dan pelaut. Ia juga diasosiasikan dengan makanan laut dan hasil bumi. Menurut legenda, Ebisu adalah anak dari dewa pencipta Izanagi dan Izanami. Namun, ia lahir dalam kondisi tidak sempurna, dengan tanpa tulang atau lumpuh, dan diberi nama Hiruko, anak lintah. Karena dianggap tidak layak, ia dihanyutkan ke laut saat masih bayi. Meski awal hidupnya tragis, Hiruko ditemukan dan dirawat oleh masyarakat lokal. Ia tumbuh menjadi dewa yang kuat dan murah senyum, lalu dikenal sebagai Ebisu. Dalam banyak gambaran, ia membawa pancing dan ikan laut besar, simbol hasil panen yang melimpah. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum itu bolehlah like dan subscribe dulu. Tenang aja, gratis. Yang keempat, Hachiman. Hachiman dikenal sebagai dewa pelindung para pejuang dan samurai dalam tradisi Shinto dan Buddhisme Jepang. Ia juga dihormati sebagai dewa perang yang adil dan pelindung rakyat Jepang, khususnya selama masa-masa konflik. Uniknya, Hachiman awalnya bukan berasal dari kalangan dewa langit. Ia diyakini sebagai dewa yang muncul dari arwah Kaisar Ojin, Kaisar ke-15 Jepang. Setelah wafat, Kaisar Ojin didewakan dan dikenal sebagai Hachiman, lalu dipuja karena kebijaksanaan dan perlindungannya. Hachiman sangat populer pada zaman samurai karena dianggap sebagai pelindung moralitas dan kehormatan para satria. Para pemimpin militer seperti Minamoto no Yoritomo juga membangun kuil untuknya, seperti kuil Surugaoka Hachimangu di Kamakura. Kini, banyak kuil Hachiman tersebar luas di Jepang, dan ia tetap dihormati sebagai simbol keberanian, perlindungan, dan kekuatan spiritual dalam menghadapi tantangan. Yang kelima, Inari. Inari adalah salah satu dewa paling terkenal dan paling banyak disembah dalam tradisi Shinto. Ia dikenal sebagai dewa kesuburan, pertanian, beras, industri, dan kesuksesan, terutama dalam perdagangan. Karena perannya yang luas, Inari dianggap sebagai dewa yang dapat membantu berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu hal menarik tentang Inari adalah bentuk perwujudannya yang fleksibel. Ia bisa digambarkan sebagai laki-laki, perempuan, bahkan terkadang sebagai makhluk tanpa gender. Selain itu, Inari juga sering dikaitkan dengan rubah putih Kitsune, yang dianggap sebagai utusan atau pelayan setianya. Banyak kuil Inari memiliki patung rubah putih di gerbangnya. Kitsune ini dipercaya memiliki kekuatan sihir, bisa berubah bentuk, dan kadang berperan sebagai pelindung maupun pemberi pesan spiritual. Kuil Fushimi Inari Taisha di Kyoto adalah kuil utama yang didedikasikan untuk Inari, dengan ribuan gerbang toriji merah yang membentang di lereng gunung. Diperkirakan ada puluhan ribu kuil Inari di seluruh Jepang, menjadikannya salah satu dewa paling luas jangkauannya. Keenam adalah Inugami. Inugami adalah roh pelindung berbentuk anjing dalam tradisi okultisme Jepang. Berbeda dari dewa besar lainnya, Inugami lebih sering muncul dalam kepercayaan rakyat dan praktik spiritual rahasia, terutama dalam konteks pemanggilan roh atau Shikigami. Menurut legenda, Inugami berasal dari roh seekor anjing yang mengalami penderitaan atau penyiksaan berat sebelum akhirnya meninggal. Arwah penuh dendam ini kemudian dipanggil dan dikendalikan oleh seorang praktisi ilmu gaib, lalu dijadikan roh pelindung pribadi. Meskipun asal-usulnya gelap dan penuh nuansa mistis, Inugami dipercaya bisa memberikan perlindungan, kekuatan, hingga kekayaan bagi pemiliknya. Namun, hubungan antara manusia dan Inugami harus dijaga dengan hati-hati, karena jika diabaikan, roh ini bisa memberontak dan mendatangkan celaka. Dalam beberapa cerita, keluarga yang mewariskan Inugami dari generasi ke generasi dipercaya memiliki kutukan spiritual. Oleh karena itu, meskipun memiliki sisi keberuntungan, Inugami juga sering dianggap berbahaya jika tidak dihormati dengan benar. Oke, lanjut Izanagi. Izanagi adalah dewa pencipta dalam mitologi Shinto dan pasangan dari Dewi Izanami. Keduanya adalah entitas awal yang bertugas menciptakan banyak pulau Jepang dan seluruh elemen kehidupan lainnya. Namanya berarti ia yang mengundang, menandakan perannya dalam menginisiasi penciptaan. Dalam kisah awal penciptaan, Izanagi dan Izanami diberi tombak surgawi bernama Ame no Hoko dan diinstruksikan untuk mengaduk lautan purba. Dari tetesan air yang menetes dari tombak itu, lahirlah pulau pertama, Onogoro,
yang kemudian menjadi tempat tinggal mereka dan awal dari dunia. Setelah kehilangan Izanami akibat kematian saat melahirkan Dewa Api, Izanagi melakukan perjalanan ke Yomi alam kematian untuk mencarinya. Namun, karena terkejut melihat wujud Izanami yang telah membusuk, Izanagi melarikan diri dan menyegel pintu dunia bawah. Pengalaman ini membuatnya melakukan ritual penyucian tubuh yang melahirkan banyak dewa penting, termasuk Amaterasu, suku Yomi, dan Susanoo. Izanagi dihormati sebagai simbol penciptaan dan kemurnian. Upacara misogi atau penyucian dalam Shinto terinspirasi dari tindakannya ini dan masih dilakukan oleh penganut Shinto hingga kini. Kedelapan, Izanami. Izanami adalah pasangan dari Izanagi dan Dewi pencipta perempuan dalam mitologi Jepang. Ia bersama Izanagi menciptakan pulau-pulau Jepang, serta melahirkan berbagai elemen alam dan dewa lainnya. Namanya berarti, ia yang mengundang perempuan, yang melengkapi Izanagi dalam kisah penciptaan dunia. Namun, kisah Izanami berakhir tragis. Saat melahirkan Dewa Api, tubuhnya terbakar hebat, dan ia meninggal dunia. Izanagi yang tidak terima atas kematiannya, melakukan perjalanan ke dunia bawah, Yomi, untuk menjemputnya kembali. Sayangnya, ketika Izanagi melihat wujud Izanami yang telah berubah menjadi makhluk menyeramkan dan busuk, ia ketakutan dan kabur. Izanami yang murka mengutuk dunia dengan kematian harian, sementara Izanagi berjanji akan menciptakan kehidupan baru setiap hari sebagai penyeimbang. Sejak saat itu, Izanami dikenal sebagai Dewi Kematian dan penguasa dunia bawah. Ia melambangkan sisi gelap dari siklus kehidupan dan menjadi simbol kekuatan tak terhindarkan dari kematian itu sendiri. Yang kesembilan, Kagutsuchi. Kagutsuchi adalah dewa api dalam mitologi Jepang dan anak dari pasangan pencipta, Izanagi dan Izanami. Namanya secara harfiah berarti api yang menyala, dan seperti namanya, kelahirannya membawa bencana besar. Waktu ia lahir, tubuh ibunya, Izanami, terbakar hebat hingga meninggal dunia. Kematian Izanami membuat Izanagi sangat marah dan sedih. Dalam amarahnya, Izanagi menebas tubuh Kagutsuchi menjadi 8 bagian. Setiap bagian tubuh Kagutsuchi kemudian berubah menjadi gunung berapi yang tersebar di seluruh Jepang, menandakan bahwa energi Kagutsuchi tetap hidup dan aktif di alam. Menariknya, dari darah Kagutsuchi yang mengalir setelah ditebas, lahir pula beberapa dewa lainnya. Hal ini memperkuat pandangan dalam mitologi Jepang bahwa dari kehancuran bisa lahir kehidupan baru. Jadi meskipun Kagutsuchi membawa kematian, ia juga membuka jalan bagi kelahiran dewa-dewa baru. Kagutsuchi sendiri menjadi simbol ambivalen. Di satu sisi, ia mewakili kehancuran dan bahaya api. Tapi di sisi lain, ia adalah lambang energi, transformasi, dan kekuatan penciptaan yang tidak bisa dihindari dalam siklus alam. Dan yang terakhir, Namazu. Namazu adalah makhluk mitologi berbentuk ikan lele raksasa yang dipercaya tinggal di bawah permukaan tanah Jepang. Dalam kepercayaan rakyat Jepang, gerakan tubuh Namasula yang menyebabkan gempa bumi. Karena itu, ia dianggap sebagai simbol dari kekuatan alam yang besar dan tak terduga. Menurut cerita, Namazu dijaga oleh Dewa Takemikazuchi, sang dewa petir dan pedang, yang menekan kepalanya dengan batu besar agar tidak bergerak. Namun, kadang penjagaan itu lengah, dan saat itulah Namazu bergerak menimbulkan gempa yang mengguncang bumi. Menariknya, meskipun berkaitan dengan bencana, Namazu juga dianggap sebagai dewa pertanian dan kebahagiaan. Setelah gempa besar terjadi, tanah sering kali menjadi subur, dan masyarakat dapat membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih kuat. Karena itu, Namazu juga dilihat sebagai simbol regenerasi dan perubahan. Thanks sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini.